lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan itu berarti hidup kami memberi buah, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi kehidupan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, layakanlah dan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, dan biarlah dalam bagian yang paling utama, seluruh hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Mika pasal 3, Mika pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat bacaan firman Tuhan bagi kita dari Mika pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Jadi kalau ada beberapa hal yang tidak sesuai atau tidak sama, harap maklum. Bunyinya begini saudara-saudara, Mika 3 ayat 5 sampai 12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku apabila ada yang dikunyah gigi mereka. Mereka menyerukan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi kelam bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan mendapat celah. Mereka sekalian akan menekap mulut, sebab tidak ada jawaban dari Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk menyatakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan, dan membengkokkan semua yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah, dan Yerusalem dengan kelaliman. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka katanya bersandar kepada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Malapetaka tidak akan menimpa kita. Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Begitulah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman ini dan mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah pemimpin berintegritas, ya. Cocok nih pas lagi mau pemilu-pemilu gitu ya. Nah, kira-kira dari tiga itu siapa yang berintegritas? Gak usah dijawab itu, saya nggak masuk ke area itu ya. Tapi kalau kita bicara tentang konsep pemimpin, maka kepemimpinan itu bukan pertama-tama didasarkan karena orang punya jabatan, karena ada struktur organisasinya. Ya, itu bicara tentang pimpinan. Ya, kalau bicara tentang pimpinan, itu berarti ada strukturnya, ada yang paling atas. Kalau kita bicara dalam sistem pemimpin secara utuh gitu ya, ada pada level bawah, ada pada level menengah. Tapi kalau kita bicara soal pemimpin, maka pemimpin itu dia tidak sama persis dengan pimpinan. Banyak orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang banyak orang bisa jadi pimpinan, tapi tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Tetapi setiap orang yang punya jiwa kepemimpinan, rasanya dalam kategori yang utuh dan secara fungsi, dia juga bisa menjadi seorang pimpinan di dalam pola-pola organisasi. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita bicara tentang tema kita pada hari ini, kita mau belajar dan kita mau melihat bahwa kalau bicara soal pemimpin atau bicara tentang kepemimpinan, ini kita bicara tentang daya. Kita bicara tentang memberi arah. Kita bicara tentang bagaimana seseorang yang karena dia menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tadi, maka dia akan memberi daya, dia akan memberi arah. Seorang pemimpin akan mengarahkan kemana orang-orang yang dipimpinnya itu akan bergerak. Seorang pemimpin, ya, terlepas dari sistem organisasinya, dia akan mampu memberikan daya,
memberikan kekuatan, memberikan bobot bagi apa yang ia pimpin, supaya ketika mereka berjalan bersama menuju ke sebuah tujuan atau visi bersama, menggapai apa yang jauh lebih baik. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita bicara dalam kategori kepemimpinan, atau kalau kita bicara tentang leadership dalam proses memimpin, maka kita mau belajar apa sih hal-hal yang penting, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan, apa sih hal-hal yang kira-kira akan menolong orang dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan itu secara baik. Dari teks kita pada hari ini, dari Mika pasal 3 ayat 5 sampai 12, kita menemukan ada beberapa hal ya. Di luar itu juga ada banyak hal yang bisa kita lihat. Tapi paling tidak kalau dari dalam Mika pasal 3 ayat 5 sampai 12 ini, kita menemukan satu kata kunci yang ada pada tema kita, bahwa seorang pemimpin itu harus punya integritas. Integritas itu apa? Kalau menurut perspektif Mika, dia katakan integritas itu dengan bahasa begini. Yang menyesatkan, apabila ada yang dikunyah gigi mereka, mereka menyuruhkan damai. Terhadap orang yang tidak menyuapi mulut mereka, mereka menyatakan perang. Itu bahasanya kira-kira dia mau bilang apa? Kalau ada orang ngasih, kita bikin baik. Kita bela-belain. Kita dukung mati-matian. Tapi kalau orang nggak ngasih apa-apa ke kita diam 1000 bahasa, malah bisa jadi kita balik melawan dia. Mengapa? Karena kita nggak dapat. Jadi ini bicara soal integritas. Makanya tadi di kata pembuka, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Maka integritas itu terjemahan sederhananya itu tegak lurus. Ya, tegak lurus. Apa yang menjadi nilai yang diyakini itu sejalan dengan apa yang menjadi pemikirannya, sejalan dengan apa yang menjadi kata-katanya, dan sejalan dengan apa yang menjadi perilakunya. Itu integritas. Jadi, kalau kita bicara tentang integritas, maka integritas itu dia tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang ada di luar nilai-nilai tadi. Integritas itu dia akan tetap tegak lurus dengan apa yang kita yakini, belief. Ya. Jadi kalau kita punya nilai didasarkan pada nilai-nilai Kristiani misalnya, nilai iman, bahwa kita harus betul-betul melakukan sesuatu yang benar itu kepada siapapun, tidak pandang muka, tidak pandang bulu, gitu ya. Maka integritas itu akan berkata seperti itu. Pak Nanang suka ngajak saya ngopi, suka tadi lagi katanya mau ngajak makan pisang goreng ya Pak Nanang. Gak tahu benar atau enggak ya. Pak Nanang ini rekan terbaik saya, mentor saya gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Nanang pas lagi bikin sesuatu yang keliru menurut saya, terus saya tutup mata aja. Gak apa-apa lah Pak, orang lain juga bikin lebih gede dari Bapak kok. Aman Pak, itu saya nggak punya integritas. Tapi kalau yang buat itu Ibu Yuni, saya akan cecer dia habis-habisan. Dan saya bilang, kok Ibu begitu jadi seorang Kristen? Padahal Pak Nanang juga melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena Bu Yuni nggak pernah ajak saya ngopi sih. Gitu kan kira-kira ya. Itu saya nggak punya integritas. Maka yang terjadi adalah saya punya standar ganda. Pada orang yang berbuat baik, saya akan baik. Tapi pada orang yang nggak pernah ngelakuin apa-apa kepada saya tegakkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang tertulis dan tersirat. Itu saya nggak punya integritas. Kira-kira jelas ya? Sampai pada titik itu ya, saudara-saudara. Nah, dengan demikian kalau kita bicara dalam konsep pemimpin yang berintegritas, maka seorang pemimpin yang punya integritas adalah seorang pemimpin yang berjalan dalam tugas-tugas atau fungsi-fungsi kepemimpinannya dengan nilai yang dia yakini tadi, dan itu akan menuntun dia menjadi kompas perjalanannya. Dia berjumpa dengan siapapun, ada pada situasi apapun, dia akan tetap menyatakan kebenaran dan keadilan. Jadi saya akan tetap bilang buat Pak Nanang, Pak, kok rasanya nggak begitu? Menurut saya Pak Nanang keliru karena persepsi saya begini. Ibu Yuni kalau salah saya akan bilang, saudara, kepada siapapun saya akan bilang. Orang yang selalu ngasih hadiah, oleh-oleh kemanapun mereka, saya akan tetap bilang kalau itu salah atau kalau itu benar.
itu tugas-tugas kepemimpinan ada pada titik itu. Nah, dalam konteks kitab Mika yang hidup pada sebelum pembuangan, orang-orang berbuat tidak adil, nepotismenya terjadi begitu luar biasa. Oleh karena itu, salah satu nota yang disampaikan Allah kepada bangsa ini lewat Mika adalah, kalau kamu nggak bisa adil, kalau kamu nggak bisa punya integritas, maka kehidupanmu akan makin kacau. Dan ternyata memang pada akhirnya Tuhan mendidik mereka dan Tuhan membuang mereka di dalam proses pembuangan tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tadi saya katakan kalau kita bicara soal memimpin itu tidak hanya berlaku dalam organisasi. Setiap kita juga adalah pemimpin. Dalam kehidupan keluarga, ya, dalam persekutuan, tapi paling tidak setiap kita tuh jadi pemimpin buat diri sendiri. Gitu loh. Jadi kalau diri sendiri aja kita nggak mampu mimpin, kalau nilai diri aja kita tuh nggak punya integritas, lagi mana kita mau memimpin orang lain? Kan kira-kira begitu. Kalau terhadap diri sendiri aja kita nggak bisa, kita susah, maka nggak bisa. Nah, karena itu Ibu Bapak dan Saudara-saudara, bicara tentang memimpin atau pemimpin yang berintegritas, yang pertama dia harus punya kejujuran. Kalau pemimpin nggak jujur ya udahlah selesai, ya. Lalu yang kedua, pemimpin juga dia harus punya respect, rasa hormat bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang yang dipimpinnya. Dan rasa hormat itu tadi berlaku umum kepada siapapun. Tidak memandang status orang, tidak memandang latar belakang, dan seterusnya. Pemimpin yang berintegritas itu adalah mereka yang punya tanggung jawab. Ya, karena dia bertanggung jawab, maka nilai-nilai hidupnya tadi menjadi kompas dalam bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertutur, dan bagaimana dia berperilaku. Jadi saudara, orang-orang yang berintegritas itu kita akan lihat dia punya sikap, perilaku, punya nilai akan sama dimanapun. Mau dalam gereja, mau di luar gereja, di tempat ngopi, sama. Ya, tapi kalau orang yang nggak punya integritas itu begini, kalau di gereja haleluya puji Tuhan, di luar gereja halelupa. Di gereja rohani, di luar gereja rohana, aparihana malah gitu ya. Kalau di gereja putarnya lagu-lagu rohani, ya, yang semuanya isinya haleluya puji Tuhan, ku cinta ku sembah kau. Tapi kalau di depan lagunya Rihana jingkrak-jingkrak gak karu-karuan. Kalau Pananang datang ke rumah buru-buru setel lagu rohani. Tapi kalau Pananang nggak ada dangdutan koplo nggak karu-karuan ya. Contoh ya. Itu berarti kita nggak punya integritas. Mengapa? Karena kita mandang yang datang siapa. Karena kita ingin supaya orang mandang kita, itu berarti saudara-saudara dan saya menjadi pribadi yang nilainya ganda. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa orang yang punya integritas itu mereka akan tetap sama. Ya, emas itu, mutiara itu, dia akan tetap jadi emas dan mutiara dalam comberan sekalipun dia tetap emas dan tetap mutiara. Kita angkat dia dari comberan, dia tetap emas, dia tetap mutiara. Jadi orang yang berintegritas itu tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada situasi dan kondisi konteks di mana dia ada dan dengan siapa dia dipertemukan, enggak. Karena dia selalu mendasarkan nilai-nilai hidupnya, dia selalu mendasarkan karakter integritas itu pada nilai-nilai hidupnya. Dan karena itu mereka adalah orang yang sabar dan juga mereka adalah orang yang bekerja keras. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita belajar kemudian dari Yesus misalnya, maka kita akan sepakat bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas. Kepada orang dari berbagai latar belakang manapun, mau orang biasa, mau orang yang punya jabatan dan kedudukan di keagamaan dan dan kehidupan sosial masyarakat, dia akan terus melancarkan kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran Allah itu secara tepat. Ya, ketika Petrus sahabat baiknya tidak sama dalam cara pikirnya, dia bilang apa? Nyala iblis, teman baik loh ini. Mungkin kalau zaman sekarang kalau pakai bahasa kita, setan lu. Kan banyak teman kita jadi setan, bukan? Iya kan? Saudara kan banyak gagal bikin baik gara-gara teman kan? Iya kan? Jadi setan kan? Jadi mesti hati-hati, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu, belajar juga dari Tuhan Yesus. Dia tetap tahu apa visinya, apa yang menjadi tujuannya.
Berkali-kali dia mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, tantangannya banyak. Tapi karena dia punya integritas tadi, dia tahu nilainya. Dia mengerti nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu yang menuntun dia untuk berjalan. Dan jadi kompas supaya ia tidak sembarangan sebagai dalam konteks kemanusiaannya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita ingat petikan liturgi pengutusan kita dalam kebaktian-kebaktian kita kan selalu ada balas-balasan gitu ya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terus saudara bilang apa? Ada nggak yang bilang nggak mau? Ketika arahkan hatimu pada, semua akan bilang kami mengarahkan hati. Itu artinya apa? Hidup dalam integritas itu. Artinya ketika kita mau mengarahkan hati pada Tuhan, berarti Tuhan tuh jadi tujuan kita dalam menjalankan hidup. Apakah waktu kita mengarahkan hati pada Tuhan, godaan tidak ada? Ada nggak? Ada. Tantangan ada nggak? Ada. Baru juga habis kebaktian, ada teman ngajak ngegibah. Iya kan? Baru habis kebaktian, udah ada chat masuk. Ya, ajakan-ajakan untuk berdosa lagi. Ini tantangan. Tapi karena kita mau mengarahkan hati pada Tuhan, integritas kita tuh di situ. Ya, kita tetap akan tahu bagaimana caranya untuk merespon situasi-situasi yang membuat kita akan jatuh di dalam berbagai pencobaan. Nah, memang kalau dalam kita kembali lagi, kalau memang dalam teks Mika, dia akan lebih kepada tadi, supaya orang betul-betul mengatakan kebenaran, orang tidak berat sebelah, orang tidak hanya mengacu kepada kepentingan-kepentingan diri, dan seterusnya. Sebab pada akhirnya yang Tuhan harapkan dari kita adalah melakukan kebaikan dan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang Ia tetapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan demikian maka tema kita dan teks kita tuh sebenarnya kita ambil satu sisi aja, bicara tentang pemimpin yang berintegritas, maka mari kita jadikan diri kita masing-masing sebagai pemimpin. Pertama-tama bagi diri kita sendiri dulu. Ya, dari diri kita, maka nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas itu akan bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kan pemimpin itu selalu memberi arah. Jadi biar saudara bukan pimpinan, tapi mungkin saudara bisa kasih arah. Oh, rasanya nggak gitu deh, menurut saya tuh harusnya begini misalnya. Karena basisnya 1, 2, 3, 4. Mengapa 1, 2, itu berarti saudara jadi pemimpin. Tapi jangan jadi pemimpin gibah. Ya, ngumpulin orang buat mentransfer knowledge tentang aib orang, itu nggak boleh. Ya, itu pemimpin yang salah, yang keliru. Tapi tentu kita punya keyakinan bahwa tugas ini dan perenungan ini menuntun kita supaya kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa dan mengarahkan orang kepada hal-hal yang baik. Jadi kalau teman baik saudara sedang berkonflik dengan orang lain, maka tugas saudara sebagai pemimpin adalah menolong dia untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan damai. Ya, jangan saudara bilang, nggak usah, jangan ngampunin dia tuh, jadi gede kepala nanti jadinya. Kan lu nggak salah, dia yang salah. Harusnya dia yang datang ke lu, bukan lu ke dia. Nah, berarti saudara menjadi pemimpin yang apa? Tidak berintegritas. Jadi pemimpin yang memimpin orang ke jurang, bukan memimpin orang kepada hal yang baik. Justru saudara bilang, ya mungkin dia salah. Tapi coba cek, jangan-jangan kamu juga ada bagiannya. Ya udah, kalau mau minta maaf, yuk saya temenin. Gak ada salahnya, kasih tangan duluan. Kan selesai. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang terus kasih umpan buat saudara-saudara, umpan apa? Empang apa umpan? Ya pokoknya ngasih gitu ya. Umpan mah ikan ya. Apa Bu? Ya umpan, ibu ikan ya. Bukan. Oke. Jadi kalau ada orang selalu ngasih, neraktir ya, selalu ini segala macam, jangan berat sebelah. Kalau dia salah harus bilang kalau dia salah.
Kalau dia betul, puji dia kalau dia betul. Jangan karena dia ngasih kita jadi ewu pakewu, kita jadi nggak enak hati, kita jadi tutup mata. Itu berarti saudara menjadi orang-orang yang nggak benar. Sebab Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi kalau memberitahukan orang bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang keliru, itu adalah baik, dan kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Nah, untuk ini tentu ada hal yang lain, itu pola komunikasi, itu penting. Ya, supaya kita tidak kemudian menganggap bahwa kita lebih baik dari dia, makanya kita memberitahu dia, enggak begitu. Ada seni berkomunikasi, supaya yang dikoreksi tidak merasa terhina, yang dikoreksi tidak merasa lebih rendah, yang sedang dikoreksi tidak merasa bahwa dia sedang digurui, dinasehati, dikotbahin. Tapi dia sedang merasa bahwa ada teman yang berjalan bersama, yang sedang menolong dia untuk memahami apa yang sebaiknya dan apa yang sepatutnya. Itu berlaku kepada siapapun. Dan kita mari mulai dari lingkup yang terkecil. Kalau buat diri sendiri tadi sudah, maka kita lihat bagi kehidupan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dan kita lanjutkan dalam lingkup yang lebih besar, dalam persekutuan kita di jemaat dan seterusnya. Nah, memang kadangkala kalau dalam urusan-urusan kayak begini, orang jadi konflik tuh bukan karena kata-katanya, tapi konflik itu terjadi karena intonasinya. Gitu ya. Dalam teori kan begitu ya. Konflik tuh rasa sakit hati itu bukan pertama-tama kata-katanya, tapi intonasinya. Iya Bu, gak apa-apa kok. Iya Bu, gak apa-apa kok. Beda ya. Iya Bu, Tuhan berkati Ibu deh. Ya udah, biar aja nanti Tuhan berkati elu. Nah, itu berkati apa ngutuk sebenarnya? Ya. Lihat ya. Jadi intonasi itu menyumbang 90% persoalan dan konflik. Ya apalagi kalau sekarang kita lebih celaka lagi karena bacanya lewat teks. Teks kan nggak punya emosi ya. Teks itu kan datar ya. Kita yang kasih emosi. Emosinya mau negatif atau positif. Kalau lagi sensitif, kita baca WA orang, oh bisa perang. Ya tapi kan dia ngomongnya begitu. Kenapa mesti ngomongnya begitu? Nah kan dia cuma ngomong, ya udah pinjam 100-nya kemarin gak usah diganti. Gak apa-apa kok, saya masih dapat berkat yang lain. Itu orang itu ngomongnya begitu. Tapi kita mikir, lu pikir gua gak mampu ganti duit lu 100 yang gua pinjam kemarin? Gua bisa, gak usah ngomong gitu. Lagi sensitif. Bahasa tuh, teks itu plain, datar. Kita yang kasih emosi. Lah kalau kita punya value-nya, nilainya nggak bagus, maka persepsi kita juga nggak bagus. Karena persepsinya nggak bagus, ya, maka semua yang muncul daripadanya juga nggak bagus. Nah, karena itu penting sekali kalau kita bicara dalam konteks integritas, menjadi pemimpin yang punya integritas, maka pertama-tama nilai yang kita yakini, yang kita bangun dalam diri harus bagus dulu. Karena nilai itu yang akan jadi fondasi. Nah, karena kita adalah bagian dari komunitas orang-orang percaya, maka tentu nilai-nilai Kristus yang harus menjadi dasar dari semua yang kita bangun di atasnya. Cinta kasih, pengampunan, berbuat adil dan baik, tidak pilih kasih, itu nilai-nilai Kristus yang mesti kita pegang. Di atas nilai itu kita bangun relasi kita bangun poin-poin yang kita mau capai, dan itu yang akan menjadi arah. Ya, jadi saudara mau ada dimanapun nilainya akan sama. Ya, ketemu dengan orang yang suka ngasih, yang nggak ngasih akan sama. Ketemu dengan teman baik dan teman yang nggak baik, nilainya akan tetap sama. Karena didasarkan pada dengan cara itu, saudara berhasil menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas. Mika pasal 3 ayat 5-12 ini jadi contoh bagi kita. Bahwa pada satu masa ada para pemimpin yang tidak punya integritas. Dan karena itu Tuhan mendidik mereka dan Tuhan membuang mereka. Supaya mereka menjadi lebih baik. Nah karena itu dengan cara seperti itu kita mau belajar koreksi nih diri kita. Dari angka 1 sampai 10, saya sudah integritas belum? Ada di angka berapa? Masing-masing ukur aja. 1 paling jelek, 10 paling bagus. 5 dan 6 rata-rata. Ya, tapi coba jujur, ukur diri sendiri. Selama ini saya ada di angka berapa ya?
Kalau ternyata saya masih ada di angka 4, oh berarti firman Tuhan hari ini nolong saya supaya saya mesti belajar naik sampai ke angka maksimal, angka 10. Kalau sekarang saya sudah ada di angka 10, oke terima kasih Tuhan, dan saya mau tolong saya supaya saya tetap bergerak pada angka yang sama. Supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dengan cara itu, kita punya persepsi, sudut pandang kita akan clear. Ya, kita akan jadi orang-orang yang berani berbicara tegas karena kita punya nilainya sama. Kita nggak takut ya karena kepada siapapun kita akan bicaranya sama. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, biarlah itu menjadi pegangan kita, firman Tuhan menolong kita dan mengarahkan kita supaya dalam perjalanan hidup ke depan, saudara-saudara terus menjadi pribadi-pribadi yang bisa jaga diri, bawa diri, ada 3, tahu diri, jaga diri, bawa diri dengan nilai-nilai yang penuh integritas tadi, supaya dengan siapapun saudara berjumpa, orang akan menilai bahwa sungguh bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita doa sebentar buat firman Tuhan yang baru saja kita terima. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Kami belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, menjadi orang-orang yang mampu memimpin diri, dan pada akhirnya boleh memberi pengaruh yang baik dan positif bagi lingkungan di mana kami ada. Kami tahu tantangannya banyak, godaannya tidak sedikit, tapi kami percaya bahwa karena kami berjalan bersama dengan Kristus, maka Engkau yang akan menuntun kami dalam Roh yang kudus, supaya pada akhirnya kami mampu untuk terus memilih Kristus dalam segala macam tantangan dan godaan yang ada. Terima kasih dan biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh berdampak secara baik dalam cara perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku kami yang hidup dalam keseharian kami dengan setiap orang. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.